Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran matematika kelas 8. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ananda, pada pertemuan kita hari ini, kita masih membahas mengenai pola bilangan, yaitu barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kepada peserta didik mampu menentukan suku ke N pada suatu barisan dan deret aritmatika. Dan setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan suku ke N pada barisan dan deret. Ananda sekalian, mari Ananda ingat kembali apa pengertian dari barisan bilangan. Ya, barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu atau pola tertentu. Adapun bentuk barisan bilangan secara umum adalah A1, A2, A3, dan seterusnya sampai AN. AN artinya A ke sekian. Keterangannya sebagai berikut. Setiap bilangan yang berada pada barisan disebut dengan suku, dilambangkan dengan huruf U besar. Suku pertama dilambangkan dengan A kecil atau U1. Untuk suku kedua dilambangkan dengan U2. Suku ketiga dan seterusnya dilambangkan dengan U3 dan seterusnya sampai suku kesekian atau suku ke N dilambangkan dengan UN. U-nya besar, N-nya kecil. Ananda sekalian, apakah ada yang tahu apa pengertian dari barisan aritmatika? Ya, benar. Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang selisih setiap suku berurutan selalu tetap. Maksud dari kalimat ini adalah suku kedua atau dilambangkan dengan U2, selisihnya dengan U1 atau suku pertama itu sama dengan selisih suku ketiga dengan suku kedua. Misalnya, suku pertama atau U1-nya adalah 1. Kemudian suku keduanya adalah 3. Kemudian U3-nya adalah 5. Nah, di sini Ananda bisa lihat bahwa selisih suku kedua yaitu 3 dengan suku pertama yaitu 1 adalah 2. Begitu juga dengan suku ketiga. Selisihnya dengan suku kedua, suku ketiga tadi adalah 5, selisihnya dengan suku kedua yaitu 3 adalah 2. Nah, inilah yang dikatakan bahwa selisih suku pertama dengan suku berikutnya dan seterusnya adalah sama. Sampai di sini Anda paham? Baik, kita lanjutkan.
Selisih antara dua suku yang berurutan pada barisan aritmatika ini disebut dengan beda dan dilambangkan dengan huruf B kecil. Nah, maksudnya di sini Ananda sekalian, selisih antara suku yang berurutan yaitu misalnya U2 dengan U1 ya. Jadi U2 dikurangi dengan U1. Nah, itulah yang disebut dengan beda, dilambangkan dengan huruf B kecil. Atau Ananda nanti juga bisa mengambil dari suku ketiga atau U3 dikurangkan dengan U2. Nah, itu juga bisa dikatakan selisih atau beda. Dan begitu juga seterusnya. Yang terpenting adalah sukunya berurutan. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah, kita lanjutkan ya. Secara umum, beda atau B pada barisan aritmatika dirumuskan sebagai berikut. B sama dengan UN kurang UN kurang 1. Misalnya N-nya 10, maka B sama dengan U10 kurang U9. Mengapa 9? Karena N kurang 1, berarti 10 kurang 1, jadi 9. Paham Ananda? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, pada barisan aritmatika, setiap suku barisan aritmatika, kecuali suku pertama ya, merupakan hasil penjumlahan suku sebelumnya dengan beda. Nah, sebagai contoh, suku kedua merupakan hasil penjumlahan suku pertama dengan beda. Begitu juga untuk suku ketiga, merupakan hasil penjumlahan suku kedua dengan beda. Dan begitu seterusnya. Paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan ya. Oh iya, silakan Ananda catat ya dalam buku catatannya. Nah, rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika adalah sebagai berikut. UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Keterangannya sebagai berikut. UN merupakan suku ke N yang ditanyakan dalam soal. A adalah suku pertama atau U1. B adalah beda. Beda ini tadi selisih ya. Suku kedua dengan suku pertama atau suku ketiga dengan suku kedua ya, dan seterusnya. N adalah banyaknya suku yang ditanya dalam soal atau yang dinyatakan dalam soal. Oke, Ananda, perhatikan baik-baik ya dan dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai deret aritmatika. Jadi, Ananda sekalian, ada yang namanya barisan, ada yang namanya deret. Untuk lebih jelasnya apa perbedaannya dan apa hubungannya, Ananda simak penjelasan Ibu berikut ini. Yang dimaksud dengan deret aritmatika adalah merupakan penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, kalau dalam barisan aritmatika yang sudah kita bahas tadi, ada yang namanya U1, U2, U3, dan seterusnya.
maka deret aritmatika ini merupakan penjumlahan dari suku-suku tersebut. U1 tambah dengan U2 tambah dengan U3 tambah dengan U4 dan seterusnya. Nah, inilah yang dikatakan deret aritmatika yang merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Ananda sekalian, dalam deret aritmatika, penjumlahan dari suku pertama sampai suku ke N dalam suatu barisan aritmatika dapat kita hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Sn sama dengan N per 2 dikali dalam kurung ya 2A tambah buka kurung lagi N kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Ibu ulangi lagi ya. Silakan Anda catat karena nanti rumus ini akan kita gunakan dalam pembahasan soal-soal ya. Oke. Sn atau suku ke N sama dengan N per 2 kali dalam kurung ya 2A tambah buka kurung lagi N kurang 1 tutup kurung kali B tutup kurung. Atau, nah ini ada rumus lainnya ya. Dapat kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung kali ya A tambah UN. Ibu ulangi ya, rumus kedua untuk menentukan suku ke N dari suatu deret aritmatika dapat kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung A tambah UN tutup kurung. Anda perhatikan keterangan berikut ini. 2A tambah N kurang 1 kali B ini dalam kurung ya sebenarnya sama dengan A tambah UN. Nah, jadi makanya rumus kedua ini bisa kita gunakan atau salah satunya kita gunakan dalam menentukan suku ke N, jumlah suku ke N ya. Keterangannya sebagai berikut. UN adalah suku ke N. Suku kesekian maksudnya ya. A adalah suku pertama atau U1. B adalah beda atau selisih dua suku yang berurutan. Seperti contoh tadi misalnya U2 kurang U1 atau U3 kurang U2 dan seterusnya ya. N adalah banyaknya suku. N ini nanti ditentukan dari bunyi soal ya. Suku keberapa yang diinginkan dari soal. Sn adalah jumlah suku sampai suku ke N. Nah, nanti kita lihat dari butir soal. Misalnya yang disebutkan di soal adalah suku ke-10, berarti S10 adalah jumlah suku sampai suku ke-10. Jadi kita jumlahkan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai tambah U10. Nah, itu kalau yang ditanyakan adalah S10 ya. Jadi tergantung nanti bunyi soalnya suku keberapa. Paham Ananda? Baiklah, kita lanjutkan lagi ya. Sifat-sifat dari deret aritmatika. Jika jumlah N suku pertama barisan aritmatika dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Sn sama dengan P N kuadrat tambah Qn. Maka untuk suku pertama barisan tersebut adalah P tambah Q dan bedanya adalah 2P. Misalkan suku ke N suatu barisan aritmatika adalah UN,
dan jumlah n suku pertamanya adalah Sn, maka berlaku rumus sebagai berikut. UN sama dengan Sn kurang 1. Jika rumus jumlah n suku pertama barisan aritmatika adalah Sn sama dengan Pn kuadrat tambah Qn. Nah, seperti yang telah kita sebutkan tadi ya. Maka rumus suku ke n dari barisan aritmatika tersebut adalah UN sama dengan 2PN tambah Q kurang P. Silahkan Ananda catat ya. Apabila banyaknya suku barisan aritmatika ini ganjil, maka akan terdapat suku tepat di tengah barisan tersebut yang membagi barisan menjadi dua bagian yang sama. Nah, suku tersebut yang di tengah disebut suku tengah atau dilambangkan dengan UT. U adalah suku, U besar ya. T adalah tengah, T-nya huruf kecil. Nah, rumusnya UT sama dengan setengah kali dalam kurung ya A tambah UN. UT adalah suku tengah, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku ke N yang ditanyakan dalam soal. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Jika diketahui U4-nya sama dengan 14 dan U7 sama dengan 26 dari barisan aritmatika, maka tentukanlah A. Nilai suku ke-10 atau U10. B. Jumlah 6 suku pertama atau S6. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah suku ke-10 ya atau U10, kemudian jumlah 6 suku pertama atau S6. Jadi suku 1 atau U1 tambah U2 tambah U3 sampai tambah U6. Itu yang ditanyakan dalam poin B ya. Baiklah Ananda, mari kita bahas bersama sambil Ananda mengingat kembali rumus apa yang harus kita gunakan. Baiklah, sudah ingat Ananda? Oke. Penyelesaiannya sebagai berikut. Kita tulis seperti biasa ya, diketahui titik 2, suku keempat atau U4 sama dengan 14. Suku ke-7 atau U7 sama dengan 26. Nah, ini yang diketahui yang tertera dalam soal. Ini harus kita tulis lebih dahulu ya. Nah, yang ditanyakan adalah U10 dan S6. Ayo Ananda, ingat kembali apa rumus menentukan UN dan menentukan SN. Kita sudah bahas sebelumnya nih. Oke, kita bahas ya satu persatu. Langkah pertama kita, terlebih dahulu kita buat persamaan untuk mencari nilai suku pertama atau A dan beda. Nah, caranya sebagai berikut. Terlebih dahulu kita tuliskan U7 dalam bentuk persamaan. Nah, Ananda masih ingat rumus UN? Ya, rumus UN adalah UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, karena yang ditanyakan adalah U7, maka N-nya sama dengan 7.
kita masukkan ke dalam persamaan. U7 sama dengan A tambah 6B. Ananda tahu datang 6 dari mana? Iya benar, 6 ini adalah kita peroleh dari N kurang 1. Berarti 7 kurang 1. Nah, sudah kita ketahui bahwa U7 sama dengan 26. Maka kita tulis 26 sama dengan A tambah 6B. Ini merupakan persamaan 1. Sampai di sini Ananda paham? Baiklah, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Selanjutnya kita masukkan U4 dalam bentuk persamaan. Sama ya seperti menentukan U7 tadi. Kita tulis U4 sama dengan A tambah 3B. Di mana 3 ini berasal dari 4 kurang 1. Paham Ananda sampai di sini? Nah, selanjutnya kita tuliskan persamaan kedua. U4-nya adalah 14. Maka kita tulis di sini 14 sama dengan A tambah 3B. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Oke, silakan Ananda perhatikan dengan baik. Dari mana datang angkanya? Silakan Ananda pahami. Baik Ananda, kita lanjutkan ya. Setelah kita memperoleh persamaan 1 dan 2, berdasarkan persamaan 1 dan 2 ini, selanjutnya kita hitung nilai suku pertama atau A dan beda atau B dengan cara eliminasi dan substitusi. Ananda yang di rumah, apakah ada yang tahu apa itu metode eliminasi dan substitusi? Ada yang ingat? Nah, untuk lebih jelasnya, Ananda perhatikan ya penjelasan Ibu berikut ini dengan seksama. Agar Ananda paham apa itu metode atau cara eliminasi dan apa itu metode atau cara substitusi dan bagaimana cara menggunakannya. Langkah pertama, kita tuliskan terlebih dahulu persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, persamaan satunya adalah A tambah 6B sama dengan 26. Ini merupakan persamaan 1. Persamaan 1 ini kita peroleh dari U7 tadi ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya kita tulis persamaan 2. A tambah 3B sama dengan 14. Nah, persamaan 2 ini kita peroleh tadi dari U4. Nah, sampai sini Ananda paham? Baiklah, Ananda, kita lanjutkan. Selanjutnya kita kurangkan. Nah, inilah yang namanya eliminasi. Dengan kita kurangkan seperti ini, maka akan ada salah satu variabelnya yang tereliminasi. Ananda perhatikan, kita mulai dari kiri ya. A kurang A. A kurang A sama dengan 0. Nah, kita coret saja di sini. Jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Selanjutnya 6B kurang 3B. 6B kurang 3B hasilnya adalah 3B. Nah, kita tuliskan di sini 3B. Selanjutnya 26 kurang 14 sama dengan 12. Nah, kita tulis di sini 12.
Paham Ananda sampai di sini? Nah, ini namanya metode eliminasi. Jadi yang tereliminasi di sini adalah A. Maka kita peroleh 3B sama dengan 12. Selanjutnya mari kita tentukan nilai B. B sama dengan 12/3 atau 12 dibagi 3. Ananda tahu datang 3 dari mana? Iya, 3 ini berasal dari 3B yang di atas. Ya. Ananda ingat, jika perkalian pindah ruas maka menjadi pembagian, ya. Jadi 3 yang di ruas kiri pindah ruas ke kanan jadi bagi. Maka kita peroleh B sama dengan 12/3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka B-nya adalah 4. Sampai sini Ananda paham? Perhatikan lagi ya, datang angka dari mana. Baiklah Ananda, mari kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Setelah kita peroleh nilai B sama dengan 4, kita substitusikan nilai B tersebut ke persamaan 2 sebagai berikut. A tambah 3B sama dengan 14. A tambah dalam kurung 3 kali 4. 4 ini adalah nilai B tadi ya. Sama dengan 14. A sama dengan 14 kurang 12. Maka kita peroleh A sama dengan 2. Sampai sini Ananda paham? Datang angkanya dari mana? Dalam kurung ini kan ada 3 kali 4. Nah, itu 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 12 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Karena dia bilangan positif, jadi menjadi kurang. Maka kita tulis di sini A sama dengan 14 kurang 12. Ya, 12 yang dari ruas kiri pindah ke kanan menjadi kurang. Sampai sini paham Ananda? Kita peroleh hasilnya A sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya, mari kita hitung suku ke-10, U10-nya. Ananda perhatikan baik-baik penjelasan berikut. U10 sama dengan A tambah 9B. 9 ini kita peroleh dari 10 kurang 1. Karena N-nya adalah 10, maka 10 kurang 1 sama dengan 9. Jadi U10 sama dengan A tambah 9B. Ananda ingat ya rumus yang di awal tadi? Jangan lupa. Tadi sudah kita peroleh nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 4. Maka langkah kita selanjutnya, kita substitusikan nilai A dan nilai B yang sudah kita peroleh tadi ke dalam rumus. Substitusikan ini maksudnya kita masukkan angka atau nilai A dan nilai B tadi ke dalam rumus ya. Dan kita peroleh hasilnya sebagai berikut. U10 sama dengan A tambah 9B. Kita masukkan nilai A dan nilai B yang kita peroleh tadi. Masih ingat Ananda? Nilai A-nya adalah 2 dan nilai B-nya adalah 4. Ya. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan ini nilai-nilai tersebut. Jadi kita peroleh hasilnya sama dengan 2 tambah
dalam kurung 9 kali 4. Di mana 2 adalah A, 4 adalah B. Selanjutnya Ananda, kita kalikan dulu yang di dalam kurung ya. 9 kali 4. Selanjutnya kita tulis hasilnya sebagai berikut. 2 tambah, nah 9 kali 4 kita peroleh 36, kita tulis di sini. Jadi 2 tambah 36. Berapa Ananda? Iya benar, 2 tambah 36 sama dengan 38. Maka kita peroleh untuk U10 sama dengan 38. Paham Ananda sampai di sini? Nah, Ibu sudah jelaskan secara runut data angkanya dari mana dan cara memasukkan nilai A, nilai B ke dalam rumus juga sudah kita bahas. Silakan Ananda pahami lagi ya. Diperhatikan dari awal agar Ananda lebih paham. Baiklah, untuk selanjutnya Ananda, kita hitung jumlah 6 suku pertama atau S6 dengan cara sebagai berikut. Perhatikan ya. Tadi rumusnya untuk SN, ada yang ingat Ananda? Iya, SN sama dengan N per 2 kali dalam kurung 2A tambah, buka kurung lagi ya, N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, untuk N-nya sama dengan 6. Maka selanjutnya langkah kita, Ananda sekalian, dari semua yang nilai yang setelah kita peroleh, kita masukkan ke dalam rumus ini. Hasilnya sebagai berikut. S6 sama dengan 6 per 2 dalam kurung 2 kali 2 tambah dalam kurung lagi 6 kurang 1 tutup kurung kali 4 tutup kurung. Sampai sini Ananda paham data angkanya dari mana? Baik, Ibu bantu jelaskan lagi ya. N-nya adalah 6, maka untuk N per 2 kita tulis di sini 6 per 2. A sama dengan 2. Jadi 2A ini kan artinya sama dengan 2 kali A. Maka kita tulis di bawah ini 2 kali 2. Ya, A-nya sama dengan 2. Kemudian kita tambahkan. Nah, yang di dalam kurung ada N kurang 1. Karena N-nya adalah 6, maka 6 kurang 1 jadinya. Selanjutnya B kali B. B sama dengan 4. Maka kita tulis di sini kali 4. Paham Ananda sampai di sini? Baiklah Ananda, mari kita lanjutkan. Kita tulis hasilnya sama dengan 3 kali dalam kurung 4 tambah dalam kurung lagi 5 kali 4 tutup kurung. Yuk Ananda perhatikan ya. 3 ini berasal dari 6 per 2. 4 berasal dari 2 kali 2. 5 berasal dari 6 kurang 1. Kalau 4 ini adalah nilai B. Paham Ananda? Oke, kita lanjutkan. Kita tulis hasilnya sama dengan 3 kali 4 tambah 20. Nah, 20 ini kita peroleh dari yang di dalam kurung ya. 5 kali 4. Baik Ananda, kita lanjutkan. Kita tulis hasilnya sama dengan 3 kali 24. Di mana 24 ini adalah hasil dari yang di dalam kurung 4 tambah 20.
Nah, Ananda di rumah, ada yang tahu berapa 3 kali 24? Berapa hasilnya? Iya, benar. 3 kali 24 adalah 72. Jadi, Ananda sekalian, S6 atau jumlah suku pertama sebanyak 6 suku adalah 72 dari barisan aritmatika tersebut. Sampai sini, apakah Ananda sudah paham semua? Silakan Ananda ulang-ulang lagi ya dari penjelasan yang pertama. Dipahami dengan baik penjelasan ibu ini. Semoga bermanfaat untuk bekal Ananda menghadapi ulangan harian maupun ujian semester nantinya. Baiklah Ananda semua, sudah tuntas kita bahas contoh soal tadi. Yang ditanyakan adalah U10 atau suku ke-10 dan S6 atau jumlah 6 suku pertama barisan aritmatika. Mari bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ananda semua, demikianlah penyampaian materi pada pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Ananda semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.